النبي الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang mampu menegakkan kebaikan, kema'rufan, keadilan. Dan Allah menyuruh kita agar kita mampu dan mau mencegah kemungkaran, kezaliman. Artinya agama meminta kita supaya kita menjadi agen-agen kebaikan. Bukan hanya kita saja yang melaksanakan ibadah, tapi kita diminta agar mampu mau mengajak orang lain untuk ibadah. Agama meminta kita bukan hanya sekedar ibadah secara individu, akan tetapi mampu mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama bukan hanya sekedar meminta kita agar kita tidak melakukan kemungkaran, akan tetapi kita mau dan mampu mencegah kemungkaran yang ada di sekitar kita, paling tidak dalam lingkup keluarga kita. Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, Abu Lid As-Samarqandi, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin pada bab amar ma'ruf nahi mungkar, di sana beliau menyebut bahawa bila seandainya kita ingin menegakkan kebaikan, menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran, yahtaju ila khamsatin asya, maka butuh 5 syaratnya. Bila seandainya kita ingin mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, yahtaju ila khamsatin asya, maka butuh 5 kriteria, 5 syarat. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu. Li'anna al-jahil la yuhsin al-amru bil ma'ruf. Yang pertama harus kita miliki pada saat kita ingin mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran, ilmu. Kenapa? Karena kata Abu Lid As-Samarqandi, kalau seandainya kita tidak tahu, kalau seandainya kita bodoh, maka sungguh kita tidak akan tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Modal utamanya rupanya ilmu. Dari sana kita bisa mencegah orang berbuat kemungkaran karena kita tahu itu kemungkaran. Dari sana kita bisa mengajak orang berbuat kebaikan karena kita tahu bahwa itu kebaikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengajak anak kita untuk salat sedangkan kita tidak tahu bagaimana salat? Bagaimana caranya kita ingin mengajak keluarga kita untuk berbuat baik seandainya kita tidak tahu mana kebaikan, mana keburukan, mana yang hak, mana yang batil? Ilmu modal utama, kata Abu Lid As-Samarqandi, kalau ingin menjadi agen kebaikan dan perubahan.
Yang kedua, hendaknya pada saat kita menegakkan kemakrufan, kebaikan dan mencegah kemungkaran, billayyinin wala faddan ghalidan, dengan lemah lembut, dengan bijaksana, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan sumpah serapah, akan tetapi dengan bahasa yang lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Harun alaihi salam untuk mendakwahi Firaun dengan bahasa yang lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, kata Allah, dakwahilah Firaun dengan bahasa yang lemah lembut. Bagaimana maksiatnya Firaun? Bukan saja dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Firaun sudah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Begitu dahsyat dan besarnya maksiat yang dilakukan oleh Firaun. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran, wa iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Begitu besar kemaksiatan dan kesombongan yang dilakukan oleh Firaun, akan tetapi Allah menyuruh Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Harun bukan datang mendakwahinya dengan sumpah serapah, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, malah qaulan layyina, dengan bahasa yang lemah lembut. Jangan sampai kita mencegah kemungkaran dengan kemungkaran itu sendiri. Kemungkaran harus ditegakkan dengan kebaikan. Kemungkaran harus dicegah, yaitu dengan keteladanan. Mesti dicegah kemungkaran itu dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bukan sumpah serapah, cacian dan makian. Yang ketiga, kalau seandainya kita ingin menjadi agen kebaikan, menegakkan kebaikan, kemakrufan dan mencegah kemungkaran, Abu Laid As-Samarqandi mengatakan yang ketiga, kata beliau, ayyakuna saburan wa haliman. Hendaklah kalian itu punya sifat sabar dan penyayang. Sabar mengajak orang dalam berbuat kebaikan, tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita mengajak, ia tidak mau, esok ajak lagi. Minggu ini kita ajak, tidak mau ia berbuat kebaikan, minggu depan ajak lagi. Sekarang kita ajak, ia tidak mau berbuat baik, esok lusa ajak kembali. Terus menerus. Itulah dakwah Islam, adanya kontinuitas, tidak stagnan. Tidak hanya ada kendala lalu kita berhenti pada titik itu, akan tetapi kita terus berdakwah, terus berlanjut sampai ia mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saburan wa haliman. Ini yang langka hari ini, orang-orang yang sabar pada saat orang mengajak berbuat kebaikan. Bahkan banyak ayah, banyak ibu, banyak orang tua dengan anaknya sendiri saja dia tidak sabar. Nabi Allah Nuh alaihi salam ada usianya sekitar 1000 tahun. Tapi lama beliau berdakwah sekitar 950 tahun. Yang mau beriman hanya sekitar 83 orang saja. Begitu panjang Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah. Lihat para nabi yang lain dakwahnya cukup lama, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu hingga 23 tahun. Beliau berdakwah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mampu mengubah orang-orang jahiliyah menjadi orang-orang yang berpengetahuan, mampu mengubah orang-orang yang menyembah berhala, penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang awal mulanya Islam di Mekah berkembang ke Madinah, terus ke Timur Tengah hingga seantero dunia, hingga pada tempat kita pada hari yang mulia ini.
Apa yang beliau kedepankan? Peperangan? Tidak. Kekerasan? Bukan. Saburan wa haliman. Sabar dan kasih sayangnya amat luar biasa kepada umat ini. Jangan sampai baru seminggu mengajak anak untuk salat subuh lalu kita mengeluh, aku sudah putus asa mengajak ia salat subuh, padahal lamanya kita ajak. Baru seminggu, baru sebulan. Punya sahabat, punya kawan, semeja kopi dengan kita, bersahabat, tapi pada saat kita mengajak ia berbuat kebaikan, paling tidak mengajak ia salat berjamaah, ia menolaknya. Bisa jadi hari ini dia tolak, esok terus kita sampaikan, suatu ketika mungkin akan datang hidayah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi berapa banyak orang hari ini pada saat kita mengajak orang berbuat kebaikan, bahkan kita mencegah kemungkaran, tidak mau dia meninggalkan kemungkaran itu, muncul sumpah serapah, hinaan, cacian, makian daripada kita. Lalu bahkan kadang kita berazam tidak mau lagi mendakwahinya. Tidak cukup syarat untuk menjadi agen-agen kebaikan. Mesti, kata para ulama, adalah punya sifat sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dalam surah Luqman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqman, beramar ma'ruflah engkau kepada anakmu, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah. Bukan hanya pada saat kita mendapatkan musibah kita bersabar, pada saat kita berdakwah, mengajak orang, bahkan menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, mampukah kita di sana tidak meluapkan emosi kita? Yang ada adalah kasih sayang luar biasa kepada mereka. Yang keempat, agen kebaikan mesti ada syarat yang keempat, yakni ayyakuna amilan, menjadi teladan, menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan itu. Sebelum ia ajak orang berbuat baik, dia lebih dulu berbuat kebaikan. Sebelum mengajak anak kita ibadah, ayahnya, orang tuanya lebih dulu ibadah. Sebelum mengajak anaknya baca Quran, orang tuanya sudah lebih dulu membaca Quran. Itulah keteladanan. Bahkan keteladanan ini menjadi modal dasar, menjadi modal penting, menjadi modal fundamental dalam kehidupan dakwah itu. Kenapa Bani Israel yang dulunya mulia, wa anni faddaltukum 'alal alamin, menjadi umat terbaik, kaum terbaik pada masanya, lalu mereka itu menjadi kelompok kaum yang hina karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan kepada kenabian kerasulan Nabi Allah Musa alaihi salam. Salah satu sebabnya adalah karena rupanya rahib-rahib mereka itu, pendeta-pendeta mereka itu, mereka hanya mengajak orang, umat jamaahnya untuk berbuat kebaikan, tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan itu. Itulah yang disebut Allah dalam surah Al-Baqarah. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir, Abu Lid As-Samarqandi mengatakan, di samping pengetahuan sebagai modal, di samping kelembutan sebagai dasar, di samping pada saat kita mengajak orang ada kesabaran dan sikap penyayang, di samping sebagai kita menjadi teladan bagi orang lain, setidaknya bagi keluarga kita, ayyaqsuda lillahi ta'ala wa i'zazuddin, tujuan ia melakukan itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipuji, bukan biar dianggap hebat, bukan untuk mendapatkan penghormatan, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya materi, duniawi, tidak. Semua ia lakukan sebagaimana proklamir kita setiap kita menunaikan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin,
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu menegakkan kemakrufan, mencegah kemungkaran dengan 5 syarat yang diberikan oleh Abu Lid As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.